Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lei Bao mendengus dan berkata, "Mimpi? Aku bermimpi? Kamu yakin?" "Omong kosong, aku adalah binatang supernatural tingkat dewa." "Siapa kamu?" Lei Bao mencemooh, sementara Lin Tian tertawa, lalu mengaktifkan formasi. Formasi ini memiliki kekuatan besar yang menekan Lei Bao, membuatnya tak sempat menyadari bahaya yang datang. Lin Tian sudah berdiri di punggungnya, lalu tersenyum dan berkata, "Formasi ini terutama untuk memperlambat kecepatanmu. Bagaimanapun, kamu terlalu cepat, dan sulit untuk menangkapmu." "Menangkapku? Hah! Kamu tidak akan bisa menahanku." Lei Bao mulai berlari cepat, mengguncang tubuhnya, berusaha melemparkan Lin Tian. Namun, salah satu roh Lin Tian melesat masuk ke dalam tubuh Lei Bao, sementara tubuh fisiknya tetap di luar. Lei Bao terkejut, segera berhenti, lalu di dalam ruang kesadaran, rohnya menatap Lin Tian dengan marah. "Kamu, bagaimana bisa masuk ke sini?" "Aku masuk dengan cara yang sah." "Ada masalah?" Lin Tian tersenyum. Lei Bao mendelik, "Aku tidak percaya." Lin Tian tetap tersenyum, "Percaya atau tidak, aku sudah ada di sini, dan kamu tidak bisa lari." "Lalu kenapa kau masuk?" "Masuk itu lebih seru." Setelah berkata demikian, Lin Tian mengayunkan tangannya, menciptakan rantai untuk mengekang Lei Bao. Namun, roh Lei Bao bergerak sangat cepat, seperti bayangan yang sulit ditangkap. Lin Tian tersenyum pahit. "Kamu memang cepat." "Tentu saja. Aku berasal dari elemen petir, kecepatan adalah kelebihanku." Lei Bao berkata dengan bangga. Tak hanya itu, saat berlari, Lei Bao menciptakan kekuatan sobekan yang kuat, seolah ingin menghancurkan roh Lin Tian. Untungnya, roh Lin Tian sangat kuat, tidak hancur begitu saja. Maka, Lin Tian mulai melepaskan bayangan dan rantai dalam jumlah besar. "Biar kita lihat, apakah kamu lebih cepat, atau aku yang punya lebih banyak bayangan," kata Lin Tian sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Lei Bao akhirnya terjebak oleh rantai-rantai itu dan tidak bisa bergerak lagi. "Bagaimana? Masih tidak puas?" Lin Tian mengejek. Lei Bao tampak kesal. "Terserah kau. Jadi, kamu menyerah? Apa aku punya pilihan lain?" Lei Bao menggerutu. Lin Tian tertawa, "Baiklah, buat kontrak denganku." Meskipun enggan, Lei Bao akhirnya dipaksa menandatangani kontrak dengan Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian membawa Lei Bao ke dalam senjata sihir, 9 binatang dewa pembunuh. Tiba-tiba, kekuatan senjata itu meningkat pesat, dan 7 binatang lainnya di dalamnya ikut naik level hingga setara dengan Lei Bao. Lin Tian terkejut, apa yang terjadi? Binatang-binatang itu tidak tahu, tetapi mereka merasa lebih kuat dan menunjukkan rasa terima kasih kepada Lin Tian. Lin Tian berpikir, apakah ini karena Lei Bao? Atau karena 8 binatang telah terkumpul? Namun, tak ada jawaban. Lin Tian hanya bisa menyimpan senjata itu dan bergumam, "Sekarang tinggal binatang angin. Aku tidak tahu di mana bisa menemukannya." Setelah itu, Lin Tian melangkah ke lantai ke-9. Di lantai ini, kabut gelap memenuhi udara, menciptakan suasana seperti rumah hantu. Lin Tian menggunakan Divine Eye Skill untuk melihat sekeliling. Di sudut ruangan, terlihat bayangan hitam melayang seperti kabut. "Kamu? Apakah kamu Shenyou?" tanya Lin Tian setelah melihatnya. Bayangan itu tampak terkejut dan berkata, "Kamu hanya manusia di tingkat emas, bagaimana bisa menemukan keberadaanku?" "Itu mudah," jawab Lin Tian percaya diri. Bayangan itu mulai berubah, mengambil bentuk seekor domba ungu bermata merah darah. Lin Tian tersenyum, "Menarik sekali, kau adalah domba hantu Shenyou." Domba itu terkejut, "Seseorang mengenalku? Kamu sudah berubah wujud, tetapi baru dalam bentuk awal, bukan?" Domba hantu Shenyou mengangguk, "Ya, kami binatang hantu memiliki 4 bentuk, awal, menengah, tinggi, dan terakhir, bentuk tertinggi." "Tidak heran kau bisa terperangkap di sini," kata Lin Tian. Domba hantu mendesah, "Aku masuk ke dunia manusia secara tidak sengaja dan ditangkap oleh seorang dewa." Lin Tian tersenyum, "Mau keluar?" Domba hantu menyipitkan mata,
Apa kau ingin menyerap kekuatanku? Menyerap? Ya, aku ditempatkan di sini untuk menghentikan siapapun naik ke atas. Jika aku pergi, aku akan terperangkap selama 10.000 tahun. Lin Tian tertawa, kau bisa ikut denganku, aku akan membebaskanmu. Mustahil. Menara ini memiliki kekuatan ikatan yang terhubung dengan energiku. Jika aku meninggalkan menara, aku akan mati karena hukuman balik. Lin Tian berkata santai, aku bisa menyelesaikannya. Mustahil. Kau hanya di tingkat emas, bagaimana bisa? Coba saja. Domba hantu Shenyo ragu, apa maksudmu? Aku ingin memeriksa tubuhmu, melihat kekuatan yang mengikatmu. Domba hantu menggeleng, kekuatan itu sangat kuat. Jika disentuh, ia akan melepaskan energi yang bisa membuatku pingsan. Lin Tian tersenyum percaya diri, tidak ada kekuatan yang tidak bisa kuselesaikan. Domba hantu tetap ragu, aku tidak percaya. Lin Tian berkata, aku hanya di tingkat emas. Jika aku punya niat buruk, apa aku bisa menyakitimu? Domba hantu berpikir sejenak, itu masuk akal. Akhirnya, ia membiarkan Lin Tian memeriksa tubuhnya. Saat Lin Tian menaruh tangannya di atas domba hantu, ia segera melihat kekuatan segel yang mengikat inti energi binatang itu. Segel itu sangat kuat, jika disentuh sedikit, ia akan memicu kekuatan lebih besar. Domba hantu bertanya, bagaimana? Bisa dipecahkan? Lin Tian tersenyum, bisa. Tapi, hanya jika kau tunduk padaku. Tunduk padamu? Ya, buat kontrak denganku, dan aku akan membebaskanmu. Domba hantu mulai gelisah, bagaimana kalau kau tidak bisa menyelesaikannya setelah aku membuat kontrak? Kontrak bisa dibuat dengan klausul. Jika aku gagal membebaskanmu, jiwaku akan hancur. Domba hantu berpikir dalam hati, orang ini, apa dia benar-benar bisa melakukannya? Melihat domba hantu dewa sedang berpikir, Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu juga bisa memilih untuk tetap di sini, dan aku tetap bisa pergi ke lantai 10. Pada akhirnya, domba hantu dewa tidak bisa menahan godaan dan berkata, baiklah, buat kontrak. Lin Tian segera mengeluarkan jimat hati dewa dan membuat kontrak dengannya. Kemudian, Lin Tian meletakkan tangannya di punggungnya lagi, lalu mulai menggunakan kekuatan penyerapan terhadap Dantian. Segel-segel di sekitar Dantian mulai pecah dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, seperti kaca yang dihancurkan sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, domba hantu dewa berkata dengan penuh semangat, pecah. Benar-benar pecah. Lin Tian tertawa, tentu saja. Domba hantu dewa sangat senang, bahkan penasaran bagaimana Lin Tian melakukannya. Lin Tian menarik kembali tangannya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, sekarang kamu bebas. Bagaimana kamu melakukannya? Domba hantu dewa tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dan Lin Tian tersenyum percaya diri, ini adalah keahlianku, kurasa aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Domba hantu dewa mengangguk mengerti, mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Baik, masuk dulu ke ruanganku, dan saat aku meninggalkan tempat ini, aku akan mencari kesempatan untuk membiarkanmu keluar. Baik. Domba hantu dewa berkata dengan gembira, lalu Lin Tian menyimpannya dan mengambil napas dalam-dalam, saatnya ke lantai 10. Lin Tian berjalan ke persimpangan yang muncul di samping. Di lantai 10, hanya ada satu meja dengan sebuah token berwarna hijau muda di atasnya. Pada saat yang sama, ada aura kuat yang terpancar dari token tersebut. Token penguasa. Saat Lin Tian merasakan auranya, dia bisa langsung mengenalinya dan mulai tertawa. Namun, Lin Tian tidak langsung mengambilnya, melainkan membungkusnya dengan kekuatan, karena dia tahu bahwa begitu dia menyentuh token itu, dia akan memicu mekanisme pagoda dan dikirim keluar. Jadi, Lin Tian menyimpannya dan kembali ke lantai 7. Di lantai 7 saat ini, bayangan serigala masih berkata kepada Zhu Youmei, dia tidak mungkin keluar hidup-hidup. Namun, Zhu Youmei tetap menutup matanya dan berkata, dia pasti bisa melewati ujian. Lantai 8 dan 9, apakah kamu tahu apa yang ada di sana? Itu adalah binatang buas yang sangat kuat, serigala itu terus menakut-nakutinya. Aku akan menunggunya menyelesaikan ujiannya, jawab Zhu Youmei dengan yakin. Konyol. Bayangan serigala itu mencibir, tetapi saat itu, Lin Tian turun dari atas dan tersenyum sambil berkata, apa yang lucu? Para binatang buas menatap Lin Tian satu persatu ketika mendengar suara itu, dan senyum bayangan serigala langsung menghilang. Kakakmu, bagaimana kamu bisa kembali? Zhu Youmei segera membuka matanya dan dengan gembira mendekati Lin Tian. Apakah kamu berhasil melewati ujian?
Lin Tian baru saja akan menjawab, tetapi bayangan serigala itu berkata, "Aku yakin kamu pasti terjebak di lantai 8 dan tidak bisa mengalahkan binatang Libao. Jadi kamu melarikan diri kembali. Berapa jam? Imajinasi kamu terlalu berlebihan." Lin Tian hanya bisa tersenyum, dan bayangan serigala itu merasa bahwa analisanya benar. Jadi dia tertawa, "Bagaimanapun, kamu sudah kembali. Kalian bisa pergi ke lantai 8 dan 9 untuk memeriksanya sendiri." Lin Tian tersenyum, dan bayangan serigala itu tanpa ragu-ragu, tetapi akhirnya membawa binatang-binatang lain naik ke lantai 8 dengan hati-hati, seolah-olah takut sesuatu akan terjadi. Namun, Zhu Youmei bertanya dengan ragu, "Tuan, apakah lantai 8 benar-benar sudah terselesaikan?" "Lantai 9 juga sudah selesai, dan aku telah mendapatkan tokennya." Lin Tian tersenyum pada Zhu Youmei, yang terkejut dan bertanya, "Benarkah?" "Ya." "Lalu kenapa kamu kembali?" Zhu Youmei tidak mengerti. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Aku ingin membebaskanmu." "Kebebasan? Itu sulit bagiku, terutama karena aku memiliki segel di dalam tubuhku." Zhu Youmei berkata dengan nada muram. Lin Tian tersenyum padanya, "Aku baru saja membuka segel untuk seekor binatang buas." "Oh, benarkah?" Lin Tian tersenyum, lalu meraih lengan Zhu Youmei dan mulai menyerap segel di tubuhnya. Setelah selesai, Zhu Youmei dengan gembira berkata, "Aku benar-benar bebas. Ayo keluar dari sini dulu." Setelah mengatakan itu, Lin Tian memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya dan mengeluarkan token, hingga akhirnya seluruh tubuhnya menghilang. Bayangan serigala dan binatang lainnya sampai di lantai 8 dan menemukan tempat itu kosong. Mereka semua terkejut, beberapa bahkan melongo dan berkata, "Binatang buas itu menghilang? Periksa lantai 9. Bayangan serigala bergegas ke lantai 9 dengan rasa penasaran, tetapi lantai 9 juga kosong. Sekarang, semua binatang buas itu bingung, dan bayangan serigala buru-buru kembali ke lantai 7, hanya untuk menemukan bahwa Zhu Youmei juga telah menghilang. Ini membuatnya mengerutkan kening. Tidak, dia juga pergi. Bayangan serigala tahu bahwa ini masalah besar, tetapi dia tidak bisa menghubungi orang di luar, jadi dia hanya bisa gelisah di tempatnya. Di luar pagoda, Ouyang Yumo cemas dan berkata kepada Luobo, "Luobo, sudah berjam-jam. Apakah kamu yakin dia baik-baik saja?" "Seharusnya baik-baik saja." Namun, dia tetap khawatir karena Lin Tian hanya berada di level emas, berbeda dengan para pendahulunya. Tetapi Ouyang Yumo sudah menunggu berjam-jam dan mulai kehilangan kesabaran. Sementara itu, tetua besar menatapnya, "Perlukah kamu bereaksi berlebihan untuk seorang outsider? Aku hanya mengagumi kemampuannya." "Apa yang perlu dikagumi?" Tetua besar itu berkata dengan dingin, sementara tetua kedua menatap Ouyang Yumo dan berkata, "Yumo, kamu adalah seorang saintes, kamu tidak boleh berteman dengan orang luar, mengerti?" Ouyang Yumo tahu bahwa jika dia berbicara lebih banyak, dia hanya akan membuat kesalahan. Jadi dia memilih untuk diam, tetapi matanya tetap tertuju pada pagoda. Luobo bergumam, semoga dia keluar segera. Namun, tetua besar menghitung waktu dan berkata, "Tunggu 1 jam lagi. Jika dia belum keluar, berarti dia sudah mati di dalam, dan kita tidak perlu menunggu lagi." Para tetua lain pun setuju, sementara Luobo mengerutkan kening, bukankah 1 jam terlalu singkat? Dia sudah di dalam selama beberapa jam. 1 jam tambahan sudah cukup. Tetua besar menjelaskan. Luobo ingin meminta tambahan waktu, tetapi tetua besar tidak memberinya kesempatan. Dia hanya menatap pagoda dengan diam. Ouyang Yumo panik, 1 jam lagi, bukankah itu berarti sudah berakhir? Siapa bilang aku sudah berakhir? Pada saat itu, suara Lin Tian terdengar dari belakang mereka. Semua orang berbalik, Ouyang Yumo sangat gembira. Luobo pun akhirnya bisa bernapas lega. Namun, tetua besar terlihat semakin serius di balik topengnya. Tetua kedua menatap Lin Tian dengan curiga, "Apa kamu benar-benar mencapai lantai 10? Lin Tian mengeluarkan tokennya. "Ada masalah?" Para tetua segera maju untuk memeriksa, dan Luobo tersenyum. "Ya, ini asli." Ouyang Yumo dengan penuh semangat berkata, "Mulai hari ini, kamu adalah tamu kehormatan di tempat suci kami. Tidak ada yang berani mengganggumu." "Itu benar." Luobo setuju dengan bangga. Namun, tetua besar berkata dengan serius, dia memang mendapatkan token, tetapi menurut aturan, dia harus menemui penguasa sebelum resmi menjadi tamu kehormatan. Luobo bingung, penguasa sedang dalam meditasi tertutup. Dia tidak bisa diganggu. "Kalau begitu, kita tunggu." Tetua besar berkata dengan dingin. Ouyang Yumo tahu bahwa dia tidak bisa berdebat dengan tetua itu, jadi dia berkata dengan muram, "Lalu apakah dia bisa berlatih sekarang?" Dia bahkan memenangkan tempat pertama di grup Kaisar Dewa. "Dia bisa pergi ke sana untuk berlatih," kata tetua itu.
Ouyang Yumo sangat senang dan segera berkata, "Aku akan membawanya." "Pergilah," kata tetua itu, lalu Ouyang Yumo segera membawa Lin Tian pergi, dan Luobo juga buru-buru mengikutinya. Tetua itu kemudian merenung dan bertanya, "Tetua kedua, bagaimana menurutmu?" Tetua kedua menghela napas, "Aku tidak pernah menyangka bahwa seseorang di ranah emas bisa melewati ujian ini." Seseorang berkata, "Dikatakan bahwa lantai ke-8 adalah monster Lei Bao, dan lantai ke-9 adalah monster Shenyou. Bagaimana dia bisa mengatasinya? Aku akan melihat apa yang sebenarnya terjadi," kata tetua itu, lalu melompat masuk ke dalam pagoda. Semua orang tahu bahwa tetua itu tidak terlalu khawatir, jadi mereka menunggu di luar dengan sabar. Sementara itu, Lin Tian dan kedua rekannya sedang berjalan di jalur tanah suci, sementara Ouyang Yumo menggerutu, "Tetua ini benar-benar menyebalkan." Luobo tertawa kecil, "Sebaiknya kau tidak membicarakannya di belakangnya. Kalau tidak, dia akan tahu, dan kau akan dalam masalah besar." "Aku tidak peduli," kata Ouyang Yumo dengan percaya diri, sementara Luobo hanya tersenyum, hasil akhirnya lebih baik daripada dia mengetahuinya sekarang. Ouyang Yumo mengangguk, "Itu benar juga." Lin Tian tersenyum melihat mereka berdua. "Hei, kalian berdua melindungiku seperti ini. Tidakkah dia akan curiga?" "Lalu bagaimana?" tanya Ouyang Yumo dengan sedikit kesal. Lin Tian hanya tersenyum, "Sudahlah, bawa aku ke tempat pelatihan dulu, urusan lainnya biarkan saja." Ouyang Yumo akhirnya membawa Lin Tian ke sebuah gua di mana konsentrasi energi sangat kuat. Saat tiba di sana, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Baiklah, antar aku sampai di sini saja. Kalian bisa pergi mengurus urusan kalian." "Tak perlu bantuan?" tanya Luobo. "Apa yang bisa kau bantu dalam pelatihanku?" Lin Tian tertawa. "Itu benar juga," kata Luobo, lalu pergi untuk mengurus urusannya sendiri. Sementara itu, Ouyang Yumo berkata, "Kalau begitu, aku akan kembali ke formasi dan mengawasi orang-orang itu." "Baik, pergilah," kata Lin Tian. Meskipun enggan, Ouyang Yumo akhirnya pergi, sementara Lin Tian masuk ke dalam gua dan mulai bermeditasi dalam kabut putih. Namun, bahkan di tempat penuh energi ini, Lin Tian merasa tidak ada efek apapun. Ini membuat Lin Tian menghela napas, apa sebenarnya batasan akar doaku kali ini? Lin Tian pun bangkit dan memutuskan untuk berkeliling tanah suci, berharap bisa menemukan sesuatu yang membuat akar doanya bereaksi kembali. Di lantai ke-7 pagoda suci, para monster ketakutan melihat kedatangan tetua. Serigala bayangan itu tergagap, "Anda, apa yang Anda lakukan di sini?" "Aku ingin bertanya sesuatu," kata tetua itu, menatap para monster dengan tajam. "Apa yang ingin Anda tanyakan?" Serigala bayangan bertanya dengan gugup. "Bagaimana anak itu, yang hanya berada di ranah emas, bisa melewati ujian?" Para monster saling pandang dengan wajah canggung. Tetua itu lalu berkata dengan dingin, "Jawab." Serigala bayangan tidak punya pilihan selain menceritakan seluruh prosesnya, lalu menambahkan, "Dia bisa mengalahkan monster di lantai ke-8 dan ke-9, jadi dia pasti sangat kuat." "Jadi dia membawa semua monster dari lantai ke-8 dan ke-9? Para monster mengangguk. Tetua itu masih tidak percaya, jadi dia naik ke lantai ke-8 dan ke-9, dan menemukan bahwa semuanya telah menghilang. Apakah bocah ini benar-benar membunuh semua monster? Tetua itu curiga, tapi serigala bayangan menjawab dengan serius, "Seharusnya tidak." "Mengapa?" "Gadis kecil itu juga menghilang, dan dia punya hubungan baik dengan bocah itu. Aku pikir bocah itu pasti telah membawanya dan beberapa monster lainnya pergi," tebak serigala bayangan. Tetua itu menggeleng, "Tidak mungkin. Setiap monster di sini memiliki segel yang mengikat mereka ke pagoda suci. Mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini." Mendengar itu, serigala bayangan juga bingung, "Kalau begitu, mungkinkah dia membunuh Jume?" "Aku harus bertanya langsung padanya," kata tetua itu, lalu keluar dari pagoda. Para tetua lain yang menunggu di luar penasaran dan bertanya apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan tetua itu, semua orang tercengang. "Sungguh sulit dipercaya," kata seseorang. "Aku juga penasaran, jadi aku akan menemui anak itu," kata tetua itu, lalu memimpin yang lain menuju gua pelatihan. Namun, saat mereka sampai di sana, Lin Tian tidak terlihat. "Di mana anak itu?" Tetua itu bingung. Tetua kedua segera memanggil Ouyang Yumo. Ouyang Yumo buru-buru kembali dan melihat banyak tetua berkumpul di depan gua, lalu bertanya, "Semua orang, kenapa kalian ada di sini?"
Kami mencari anak itu, tapi dia menghilang, kata tetua kedua. Ouyang Yumo terkejut, bagaimana mungkin? Apakah kau yakin baru saja mengantarnya ke sini? Tanya tetua pertama. Ouyang Yumo mengangguk dengan cepat. Tetua pertama menatapnya dengan tajam, membuatnya gugup. Aku benar-benar membawanya ke sini. Yumo, aku telah mengawasimu sejak kecil, jadi sebaiknya kau tidak menyembunyikan apapun dariku. Aku tidak menyembunyikan apapun. Oh, lalu siapa anak itu sebenarnya? Dari mana asalnya? Dan kenapa kau begitu melindunginya? Tetua, Anda sudah menanyakan ini beberapa kali. Ouyang Yumo tetap teguh, tahu bahwa jika dia mengungkapkan sesuatu, Lin Tian akan dalam bahaya. Tetua pertama menyipitkan mata, apakah kau yakin ingin tetap pada jawaban itu? Ya, aku dan Tetua Luo hanya melihat bahwa dia memiliki bakat luar biasa, jadi kami hanya ingin menjaganya sedikit lebih baik. Ouyang Yumo berpura-pura bodoh. Tetua itu tidak percaya begitu saja, lalu berkata kepada tetua kedua dan yang lainnya, sebarkan orang untuk mencarinya. Baik. Para tetua segera pergi, sementara Ouyang Yumo berkata cemas dalam hati, Lin Tian, kemana kau pergi? Di sisi lain, Lin Tian berdiri di depan air terjun di Tanah Suci dan merasakan bahwa akar doanya bereaksi kuat terhadap tempat ini. Dia penasaran dan terbang mendekati air terjun, menemukan sebuah gua tersembunyi dengan segel di pintunya. Jadi ada tempat tersembunyi seperti ini di Tanah Suci? Lin Tian terkejut. Pada saat itu, banyak orang terbang di sekitar, sepertinya sedang mencari sesuatu. Melihat beberapa tetua melalui air terjun, Lin Tian bergumam, mereka mencariku? Namun, dia tidak keluar dan memutuskan untuk menyelidiki hubungan antara akar doanya dan tempat ini terlebih dahulu. Lin Tian pun menyentuh segel itu. Segelnya terbuka, dan dia masuk ke dalamnya. Sesaat setelah dia masuk, segelnya tertutup kembali. Lin Tian terkejut, tempat ini bahkan bisa menutup dirinya sendiri. Ini mengingatkan Lin Tian pada sejenis perbatasan segel, yang berasal dari legenda kerajaan ilahi, dan belum pernah ia lihat dengan matanya sendiri. Tampaknya ini adalah perbatasan segel yang akan tertutup kembali. Setelah Lin Tian memikirkannya, ia tidak lagi memperhatikannya, melainkan melangkah menuju gua di bawah bimbingan akar ilahinya. Awalnya, lubang itu sangat besar, tetapi semakin lama semakin menyempit. Pada akhirnya, hanya cukup untuk dilewati satu orang, dan bagian dalamnya benar-benar gelap gulita. Saat Lin Tian hendak melangkah lebih jauh, tiba-tiba muncul aura samar yang berkelap-kelip dalam kegelapan. Lin Tian segera menangkapnya, lalu membuka keterampilan mata ilahi. Sekilas, Lin Tian melihat sebuah bayangan di dinding, yang berwarna biru. Lin Tian menatapnya dan bertanya-tanya, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Pihak lain tampak sedikit terkejut, lalu mengeluarkan suara tua, kamu bisa menemukanku? Mengapa tidak? Lin Tian balik bertanya, dan pihak lain meragukan, di sini, sudah ada beberapa dewa yang datang, tetapi mereka tidak bisa menemukanku, apalagi kamu. Dewa? Ya, Tanah Suci ini selalu dikunjungi oleh para dewa untuk dijelajahi. Pihak lain menjelaskan, dan Lin Tian berkata, oh? Lalu siapa kamu? Kamu bisa memanggilku sebagai pemandu. Setelah mengatakan itu, bayangan biru muncul dan berdiri di depan Lin Tian. Di saat berikutnya, bayangan biru itu memancarkan cahaya biru, menerangi sekelilingnya, membuat cahaya biru berkilauan di mana-mana. Lin Tian penasaran, apa itu penerima? Apakah kamu tahu bagaimana cara memasuki Tanah Suci? Bayangan biru itu tidak langsung menjawab, tetapi bertanya balik. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, aku pernah datang ke Tanah Suci ini, dan aku mendengar Sang Tuan Suci mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah dunia suci. Awalnya hanya sebuah pulau kecil, tetapi kemudian menjadi sangat kuat, dengan formasi yang hanya terbuka setiap 1000 tahun. Lalu apa lagi? Aku tahu bahwa orang pertama yang datang ke sini secara tidak sengaja membangun kekuatannya di sini. Kamu pikir dia bisa membangun ini sendirian? Lin Tian bertanya dengan heran, apa maksudmu? Dia masuk ke sini secara tidak sengaja dan mempelajari keterampilan tertentu. Berkat keterampilan itu, ia mendirikan Tanah Suci dan melindunginya. Pada saat yang sama, semua Tuan Suci dari generasi ke generasi datang ke sini untuk mempelajari keterampilan itu guna mencegah dewa-dewa di luar Tanah Suci mengganggu tempat ini. Lin Tian bertanya, keterampilan apa yang bisa menahan para dewa di luar Tanah Suci? Kamu ingin mempelajarinya?
Aku ingin melihatnya. Lin Tian tersenyum, dan orang itu pun tersenyum. Apakah kamu Tuan Suci berikutnya? Tuan Suci berikutnya? Ya, biasanya, orang-orang di Tanah Suci akan mengirim seorang dewa ke sini saat memilih Tuan Suci baru. Tetapi kali ini mereka malah mengirim seorang pria dari Ranah Emas, yang membuatku sedikit bingung. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum. Jadi, tempat ini adalah tempat untuk belajar keterampilan bagi Tuan Suci? Tidak, hanya setelah melalui pelatihan dan menguji kemampuan barulah seseorang bisa menjadi Tuan Suci. Jadi, bukan Tanah Suci yang memilih Tuan Suci? Lin Tian sedikit terkejut, dan pemandu itu tertawa. Tidak, jabatan Tuan Suci diwariskan. Ketika Tuan Suci baru muncul, Tuan Suci lama bisa mundur, sehingga mereka tidak perlu lagi mengkhawatirkan Tanah Suci. Oh, warisan? Jadi, jika aku lulus pelatihan ini, aku akan menjadi Tuan Suci di sini? Lin Tian bertanya dengan penasaran. Benar. Menarik. Tapi setelah pelatihan ini, 9 dari 10 orang akan terluka parah, bahkan bagi seorang dewa tingkat pemujaan. Sedangkan kamu hanya berada di Ranah Emas. Kurasa lebih baik kamu tidak melakukannya, atau kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati nanti. Pemandu itu menjelaskan. Lin Tian tertawa dan berkata, aku bisa melewati perbatasan segel ini, jadi aku berani mencobanya. Oh, kamu benar-benar ingin mencobanya? Ya. Kalau begitu, ikut aku. Pemandu itu membawa Lin Tian ke depan, dan Lin Tian mengikutinya dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya, apakah kamu juga seorang suci? Tidak. Oh, dari mana asalmu? Lin Tian bertanya dengan heran, dan orang itu tersenyum, aku tidak akan memberitahu siapapun rahasia ini, jadi jangan bertanya lebih jauh. Mendengar ini, Lin Tian bertanya lagi, sejak kapan kamu menjadi pemandu di sini? Aku datang sejak Tuan Suci pertama muncul. Pihak lain tertawa, dan Lin Tian segera merenung, Tuan Suci pertama? Bukankah itu berarti kamu datang lebih awal daripada pendiri Tanah Suci ini? Memikirkan hal ini, Lin Tian merasa bahwa identitas pihak lain tidak sederhana. Namun, pemandu itu tidak berbicara lebih banyak dan langsung membawa Lin Tian masuk ke dalam. Di tempat ini, terdapat kabut biru yang sangat pekat, dan pemandu itu tertawa, ini adalah ujian, dan tugasmu adalah keluar dari kabut ini. Keluar dari kabut? Ya, tapi aku tidak akan memberitahumu bahaya yang ada di dalamnya. Pemandu itu tersenyum. Lin Tian melihat reaksi akar ilahinya yang semakin kuat, lalu tersenyum, baiklah, aku akan masuk dan melihatnya. Begitu Lin Tian melangkah ke dalam kabut biru, pemandu itu bergumam, kenapa Tanah Suci ini membiarkan seorang pria dari Ranah Emas masuk? Saat ini, setelah masuk ke dalam kabut, Lin Tian melihat banyak bayangan yang tampak persis seperti dirinya sendiri. Namun, semua bayangan ini tampak bermusuhan dengannya, bahkan berbisik satu sama lain. Apakah ini Fata Morgana? Lin Tian berpikir sejenak, lalu mengayunkan serangannya ke suatu arah. Namun, begitu serangannya dilepaskan, ia justru merasakan serangan yang sama mengarah kepadanya. Lin Tian segera menghindar dan muncul kembali, sementara bayangan-bayangan itu tetap menatapnya dengan senyuman aneh. Lin Tian mengerutkan kening, karena setiap serangan yang ia lancarkan tampaknya kembali kepadanya sendiri. Jadi, jika aku menyerang di sini, aku justru menyerang diriku sendiri? Lin Tian bertanya-tanya, lalu mencoba beberapa gerakan lagi. Namun, serangan-serangan itu justru kembali kepadanya dari berbagai arah. Lin Tian menghindar lagi dan berkata, sepertinya jika aku menyerang, aku akan terkena seranganku sendiri. Dengan pemikiran ini, Lin Tian berhenti menyerang dan mulai mencari jalan keluar. Menggunakan keterampilan mata ilahi, Lin Tian melihat jalur keluar dari formasi kabut ini, lalu mulai berjalan di sepanjang jalur itu. Namun, di ujung jalur itu, berdiri sebuah tubuh. Mata tubuh itu tertutup seolah-olah ia telah mati, tetapi auranya sangat kuat, dibungkus dengan kain biru seperti mumi. Betapa kuatnya auranya? Setidaknya ini adalah dewa tingkat pemujaan. Lin Tian bergumam. Tiba-tiba, mumi itu bergerak dan langsung menyerang Lin Tian. Lin Tian terlempar jauh dan mengeluarkan darah. Namun, bukannya marah, ia malah tertawa, karena sudah lama ia tidak mengalami luka serius seperti ini. Ketika Lin Tian menghela napas, energi roh yang dilepaskan oleh roh-roh hantu diserap satu persatu oleh tubuh gelap. Hingga prasasti batu itu hancur, Lin Tian merasa seluruh tubuhnya jauh lebih nyaman.
Hal ini berarti bahwa segel di dalam segel dewa telah sepenuhnya dihancurkan oleh dirinya sendiri, dan Lin Tian kini memiliki kemampuan untuk menyerap konsentrasi roh dari segel dewa. Tidak hanya itu, Lin Tian tahu bahwa terkadang segel bisa digunakan untuk menipu orang lain. Jadi dia tersenyum, meninggalkan ruang segel, dan akhirnya rohnya pun keluar dari segel tersebut. Saat Lin Tian kembali ke tubuhnya, dia langsung bangkit dan tersenyum. Baiklah. Sudah mengalami pengalaman yang baik? Tanya seseorang sambil tertawa kepada Lin Tian. Setelah Lin Tian mengangguk, orang itu kembali tertawa dan berkata, "Ayo pergi." Kemudian, orang tersebut menggunakan kekuatannya untuk langsung mengirim Lin Tian keluar dari gua dan keluar dari balik air terjun. Pada saat itu, orang-orang yang sedang mencari Lin Tian tiba-tiba melihat keberadaannya dan berteriak, "Lihat, dia ada di sana." Tak lama kemudian, sekelompok tetua muncul, dan dua tetua diantaranya bahkan mengerutkan kening setelah melihatnya. Lin Tian tersenyum kepada mereka. "Ada urusan apa kalian mencariku?" "Sang tetua ingin berbicara denganmu," kata salah satu tetua dengan tatapan dingin kepada Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Mencariku? Untuk apa?" "Ikut saja, nanti kau akan tahu," jawab tetua itu. Lin Tian pun merapikan suasana hatinya dan tersenyum. "Baiklah, ayo pergi." Namun, dalam hatinya, Lin Tian berpikir, apakah wanita itu mengira aku yang melakukannya? Beberapa saat kemudian, Lin Tian tiba di gua pelatihan, di mana seorang tetua dan Ouyang Yumo sudah menunggunya. Ouyang Yumo segera berbicara melalui transmisi suara. "Lindi, aku tidak tahu kenapa, tapi tetua mencarimu lagi." Lin Tian menenangkannya, "Tidak apa-apa." Ouyang Yumo tetap terlihat khawatir, tetapi tetua itu menatap Lin Tian dengan dingin dan bertanya, "Apakah kau yang membawa keluar 3 monster dari pagoda?" "Tidak." "Tidak? Kau yakin?" Tetua itu bertanya dengan nada dingin, sementara Lin Tian tersenyum dan berkata, "Monster apa? Bagaimana mungkin aku bisa membawanya keluar?" "Di lantai 8 dan 9, ada Lei Bao dan monster Shen Yu." "Menurutku tidak. Jika aku membawanya keluar, seharusnya kalian bisa merasakannya, bukan?" Lin Tian tersenyum kepada tetua itu. Tetua itu tidak percaya dan berkata, "Tapi makhluk suci di dalam pagoda mengatakan bahwa kau telah membawanya keluar." "Aku benar-benar tidak melakukannya." "Oh ya? Tentu saja." Lin Tian menjawab dengan tegas. Tetua itu lalu mengeluarkan jimat pemeriksa hati dan berkata, "Coba gunakan jimat ini." "Pemeriksa hati?" Lin Tian berpura-pura terkejut, dan tetua itu menjawab dengan dingin, "Ya, sekali kau berbohong, kau akan disambar petir dari langit." Lin Tian mengeluh, "Bukankah itu terlalu kejam? Jika kau ingin membuktikan bahwa kau tidak bersalah, gunakan ini," kata tetua itu sambil menyerahkan jimat itu kepada Lin Tian. Lin Tian berpura-pura tidak berdaya, lalu mengambil jimat itu. Sesaat kemudian, ketika Lin Tian menggunakannya, arus listrik kecil berkedip di sekelilingnya. "Silakan bertanya," kata Lin Tian sambil melihat arus listrik di tubuhnya, seolah-olah ia tidak berdaya. Ouyang Yumo yang berada di sampingnya tampak cemas. Tetua itu menatap Lin Tian dengan dingin dan bertanya, "Aku tanya sekali lagi, apakah kau membawa keluar monster dari pagoda?" "Tidak." Ketika Lin Tian selesai berbicara, semua tetua memperhatikannya dengan saksama untuk melihat apakah ada reaksi dari petir langit, tetapi Lin Tian tidak menunjukkan reaksi apapun. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Bagaimana? Tidak ada masalah, kan?" Orang-orang merasa ada yang aneh, dan tetua itu pun semakin muram. "Itu tidak mungkin. Ada pertanyaan lain?" "Silakan tanya," kata Lin Tian sambil tersenyum. Tetua itu kemudian bertanya kemana perginya monster-monster itu. Lin Tian menjawab bahwa dia tidak tahu. Tetua dan yang lainnya mengerutkan kening, tetapi setelah efek jimat pemeriksa hati hilang, Lin Tian tersenyum dan berkata, "Sudah selesai?" "Ya, tapi jangan pergi kemana-mana. Kami mungkin akan memanggilmu lagi kapan saja," kata tetua itu sebelum pergi bersama yang lainnya. Ouyang Yumo akhirnya bernapas lega dan berkata, "Aku hampir mati ketakutan." "Tenang saja, ini hanya interogasi biasa," kata Lin Tian sambil tertawa. "Baiklah, aku akan pergi, jadi cepatlah kembali berlatih." Lin Tian mengangguk dan kembali ke dalam gua. Di sana, dengan akar spiritualnya yang sudah berkembang, dia mulai menggunakan segel suci untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya, lalu mengompresnya dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap,
Kekuatannya meningkat langsung ke tingkat Dewa Emas 6 bintang. Tidak hanya itu, dalam waktu setengah jam, dia mencapai tingkat Dewa Emas 7 bintang, lalu 8 bintang. Udara di sekitarnya menjadi tipis, dan tidak lagi memberikan efek padanya. Hanya begini, Lin Tian merasa sedikit kecewa, lalu keluar dari gua. Namun, begitu dia keluar, dia melihat banyak murid dari Tanah Suci menunggunya dengan tatapan tajam. Lin Tian terkejut, "Apa yang kalian lakukan?" Setelah berbincang dengan para murid, Lin Tian menyadari bahwa dia telah menyerap energi spiritual di sekitar mereka saat berlatih. Jadi, wajar jika mereka datang untuk mencari keadilan. Sementara itu, para tetua masih merasa frustasi mengenai insiden di pagoda. Namun, begitu mereka mendengar perubahan yang terjadi di Gua Lin Tian, mereka segera datang. Para murid terus mengeluh, dan akhirnya Luo Bo muncul. Dia berkata dengan muram, "Kenapa bisa kau lagi?" Lin Tian melihat Luo Bo dan tersenyum, "Aku hanya berlatih, tapi tidak sengaja berkembang terlalu cepat." "Ayo, katakan yang sebenarnya," kata salah satu tetua dengan tatapan dingin. Lin Tian tersenyum, "Aku hanya berlatih seperti biasa." "Berlatih seperti biasa? Sampai bisa menyerap semua energi spiritual di sekitar?" kata tetua itu dengan marah. Lin Tian mengangguk, "Benar, aku tidak berbohong." "Oh, begitu ya?" Tetua itu merasa ada yang aneh, jadi dia kembali mengeluarkan jimat pemeriksa hati. Lin Tian menghela napas, "Tetua, jimat itu pasti mahal, kan?" "Aku punya banyak," kata tetua itu dengan dingin. Luo Bo menimpali, "Kau lupa? Waktu kau dihukum, kau meninggalkan banyak barang, termasuk banyak jimat ini." Lin Tian tersentak, "Jadi ini akibat dari kesalahanku sendiri." Luo Bo tertawa, "Tentu saja." Lin Tian pun menerima jimat itu dan menggunakannya lagi. Tetua itu bertanya, "Kenapa kau bisa menyerap semua energi di sekitarmu?" "Latihan biasa." "Oh, tanpa bantuan senjata atau benda sihir?" "Tidak ada." Tetua itu tampak tidak puas, lalu berkata, "Energi spiritual di sini butuh ratusan hingga ribuan tahun untuk pulih. Jadi kau harus menggantinya." "Bagaimana caranya?" Lin Tian terkejut. "Kau harus memberikan kompensasi," jawab tetua itu dengan tegas. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana kalau aku membuat pil 10 roh untuk kalian? Itu bisa meningkatkan kecepatan latihan 10 kali lipat." Mendengar itu, semua orang terkejut, karena pil itu sudah lama hilang dan sangat berharga di Tanah Suci. Ketika sesepuh mendengar ini, dia berdiri dan berkata, "Kamu bisa meramu pil 10 dewa kembali Ki?" "Ya, tapi aku butuh bahan dari kalian." Lin Tian berkata dengan senyum, dan sang sesepuh ragu-ragu. Para sesepuh lainnya juga merasa bingung. Luo Bo terbatuk. "Menurutku ini tawaran yang bagus. Mari kita lakukan." "Luo Bo, kau percaya padanya?" Sesepuh itu menatap Luo Bo dan bertanya, tetapi Luo Bo menjawab dengan yakin bahwa dia percaya. Sesepuh itu menatap Lin Tian dengan penuh pertimbangan. "Berapa banyak yang akan kamu buat? Berapa banyak orang yang terdampak?" Lin Tian bertanya, dan sesepuh itu melihat sekeliling, memperkirakan, setidaknya 1000 orang. 1000 orang? Ya? Baiklah, aku akan meramu 5000 untuk kalian. Masing-masing bisa mendapatkan setidaknya 2 pil. Sisanya akan disumbangkan ke Tanah Suci kalian. Bagaimana?" Mendengar bahwa mereka akan mendapatkan 2 pil, semua orang menjadi sangat antusias, tetapi mereka tahu bahwa keputusan akhir ada di tangan para sesepuh. Jadi semua mata tertuju pada sesepuh utama, yang akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku setuju. Kalau begitu, siapkan tempat untukku meramu pil tanpa ada yang mengganggu. Juga, sediakan bahan-bahannya, dan sisanya serahkan padaku." Sesepuh itu melihat ke Luo Bo dan berkata, "Sesepuh Luo, bawa dia ke lantai atas ruang alkimia dan berikan semua bahan yang dia butuhkan." "Baik." Luo Bo membawa Lin Tian dan bersiap untuk pergi. Sesepuh itu bertanya lagi kepada Lin Tian, 5.000 pil, berapa lama?" "Maksimal setengah bulan." "Baik. Jika dalam setengah bulan kami tidak melihat pil-pil itu, bersiaplah untuk menghadapi hukuman." Sesepuh itu memperingatkan dengan dingin. Lin Tian hanya tersenyum kecil, lalu pergi bersama Luo Bo, sementara orang-orang menunggu dengan penuh harap. Para sesepuh saling bertukar pandang.
Sesepuh kedua bertanya dengan heran. Sesepuh, apakah dia benar-benar bisa meramu pil itu? Dalam setengah bulan, kita akan tahu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sesepuh kedua bertanya penasaran, sementara sesepuh utama menatap punggung Lin Tian dan berkata, aku merasa dia familiar, tetapi dia mengenakan topeng, dan auranya benar-benar asing. Sesepuh, maksudmu? Aku merasa dia datang ke tanah suci kita dengan tujuan tertentu, jadi awasi dia. Jangan biarkan dia melarikan diri. Semua orang mengangguk dan pergi, sementara sesepuh utama tetap di tempatnya, berpikir dalam-dalam sebelum akhirnya pergi. Lin Tian tiba di lantai atas ruang alkimia, dan ruangan ini sangat tenang, tanpa suara sedikit pun. Lindi, bahan apa yang kamu butuhkan? Luo Bo tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Tian mengeluarkan daftar dan berkata, semua ada di sini. Setelah melihatnya, Luo Bo berkata, baik, aku akan mengurusnya. Tunggu di sini. Lin Tian mengangguk, lalu duduk bersila dan menunggu. Setengah jam kemudian, Luo Bo kembali dengan semua bahan dan meletakkannya di depan Lin Tian. Semuanya sudah siap. Baiklah, sekarang kau bisa kembali bekerja. Aku akan mulai meramu pil. Namun, Luo Bo tampak ragu dan bertanya, kamu benar-benar bisa meramu pil 10 dewa kembali Ki? Apa? Kamu tidak percaya? Lin Tian tersenyum, tetapi Luo Bo menggeleng. Bukan begitu, aku hanya takut setelah kau berhasil meramu pilnya, sesepuh utama akan mencari cara lain untuk mempersulitmu. Apa ada alasan lain? Lin Tian tersenyum pahit, dan Luo Bo menghela napas, aku hanya khawatir dia mengetahui identitasmu. Semua tergantung takdir. Lin Tian tetap tenang, tetapi Luo Bo bertanya, katakan, kenapa kau datang ke tanah suci Kyushu? Untuk meningkatkan kultivasi. Lin Tian tersenyum sambil melihat dirinya sendiri, dan Luo Bo menatapnya dengan kagum. Kecepatanmu memang luar biasa. Lin Tian tertawa kecil. Tanah suci Kyushu sangat membantuku dalam meningkatkan kultivasi, jadi tentu saja aku datang. Kamu benar-benar monster. Dalam waktu kurang dari sehari, kau mengalami begitu banyak perubahan. Cukup biasakan saja. Baiklah, aku pergi dulu. Lakukan yang terbaik. Luo Bo berkata, lalu berbalik dan pergi, sementara Lin Tian hanya bisa tersenyum sebelum mulai bekerja. Di sisi lain, sesepuh utama tiba di altar suci, tempat yang penuh dengan formasi di mana-mana. Dia berjalan dengan hati-hati melewati formasi hingga mencapai aula utama, di mana terdapat banyak patung batu. Patung-patung ini adalah sesepuh tertinggi dari generasi ke generasi. Selain patung-patung itu, ada lebih dari 100 sarkofagus di depan mereka. Di dalam sarkofagus ini bersemayam para pemimpin suci dari berbagai zaman. Sesepuh utama berjalan ke sarkofagus yang paling baru dan berlutut setengah. Tuan. Kemudian, terdengar suara perempuan tua, ada apa, Xiao Xiao? Sesepuh utama, Xiao Xiao, tampak muram. Tanah suci Kyushu telah dibuka, dan sesuatu yang aneh terjadi. Oh, katakan padaku. Sesepuh utama menjelaskan semuanya secara rinci dan menambahkan, sekarang aku tidak tahu kemana perginya 3 monster itu. Suara tua itu tampak terkejut. Binatang suci hanya berubah setiap 10.000 tahun. Selain mati, mereka seharusnya masih ada. Tidak mungkin mereka kabur. Tapi mereka menghilang. Jika mereka keluar dari menara, mereka pasti sudah mati. Tuan itu berkata dengan yakin, tetapi sesepuh utama ragu. Jadi mereka bertiga benar-benar sudah mati? Ya, pasti mati. Sesepuh utama ingin terus memantau Lin Tian dan menyerap auranya, tetapi sang tuan tampak penasaran. Seorang dewa emas biasa, tidak hanya bisa melewati menara suci, tetapi juga menyerap aura di sekitarnya dalam sekejap? Ya, dia langsung mencapai tingkat dewa emas bintang 8 dalam waktu singkat. Ada banyak jenius di dunia ini, tetapi tidak ada yang bisa naik beberapa tingkat dalam waktu setengah hari. Tuan itu tampak heran. Itulah mengapa aku datang melapor kepada Anda. Saya ingin menyelidiki asal-usulnya. Baiklah, aku akan meminta seseorang di luar dunia dewa untuk menyelidiki identitasnya. Tuan itu menjawab. Sesepuh utama memberikan potret Lin Tian yang mengenakan topeng serta auranya ke dalam sarkofagus. Aku mengerti. Awasi dia, jangan biarkan dia bertindak seenaknya lagi.
Dia sedang meramu pil 10 dewa kembali Ki. Apa? Pil 10 dewa kembali Ki? Tuan itu terkejut, dan sesepuh utama mengangguk. Ya. Tuan itu merenung. Di seluruh kerajaan dewa, hanya ada 3 orang yang bisa meramu pil itu, dan aku mengenal mereka semua. Siapa mereka? Seorang tetua aneh dari dinasti Dewa Kuno Utara, seorang lelaki tua di dinasti Dewa Barat Kuno, dan Lindi. Tapi Lindi menghilang 10.000 tahun yang lalu. Sekarang muncul orang keempat? Apakah dia murid mereka? Atau cucu mereka? Mendengar nama Lindi, wajah sesepuh utama langsung berubah, dan dia terdiam sesaat. Tuan itu berkata, "Kau masih memikirkannya?" "Tidak, aku hanya membencinya." "Xiao, takdir itu tidak bisa dipaksakan. Dia telah mempermalukanku, aku akan membencinya selamanya. Tapi dia mungkin sudah mati." Tuan itu menghela napas, sementara sesepuh utama gemetar dan berkata, "Aku pergi dulu." Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?